kita semua oleh Allah masih diberikan nikmat kesehatan untuk bersama-sama berkumpul, menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Ananda Ilham Jumaing dan Adinda Irjayanti Indah Puspitasari. Semoga prosesi akad nikah ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
Inna Allah kana aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu para undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita semua bisa berkumpul untuk menyaksikan serta memberikan doa restu atas pernikahan saudara kita Ilham Jumaing dengan calon istrinya Irjayanti Indah Puspitasari. Mudah-mudahan sebentar dalam prosesi akad nikah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan juga kepada kita semua. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita menyaksikan prosesi akad nikah, terlebih dahulu saya akan membacakan profil pengantin kita pada pagi menjelang siang ini, sekaligus mengecek data yang masuk pada kami. Yang pertama, untuk calon suami bernama Ilham Jumaing, dilahirkan di Mangkutana 14 Agustus 1998. Pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri. Ilham Jumaing adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Jumaing almarhum dan juga seorang ibu yang bernama Sunarti almarhumah. Status belum kawin. Kemudian untuk calon istri bernama Irjayanti Indah Puspitasari, tempat tanggal lahir Jayapura 31 Oktober 1993. Pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP Kampung Sebiar Josari, Distrik Tomo. Irjayanti Indah Puspitasari adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Syarifuddin Hane, dilahirkan di Vising 21 Februari 1963. Pekerjaan guru, tempat tinggal di Jayapura. Dengan seorang ibu yang bernama Dr. Anda Siti Masi, dilahirkan di Ujung Pandang 12 Maret 1966. Tempat tinggal Jayapura. Status belum kawin. Dan insya Allah yang akan bertindak sebagai wali adalah wali nasab, yaitu bapak kandung dari Irjayanti Indah Puspitasari, yaitu Bapak Syarifuddin Hane. Dan kemudian untuk mas kawin 1 set emas dan seperangkat alat sholat. Dan yang akan menjadi saksi pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang pertama Bapak Jamaluddin, dilahirkan di Makassar 12 Desember 1971, tempat tinggal Kampung Banjar Ausoy. Dan saksi yang kedua adalah Bapak Saiful,
dilahirkan di Buton 19 November 1979, tempat tinggal Kampung Sebiar, Josari, Distrik Tomo. Dari data yang kami bacakan, apakah ada yang salah? Ilham, betul? Oh, ganti siapa? Haji Akib. Gak apa-apa. Baik, untuk saksi yang pertama diganti dengan Bapak Haji Akib. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyaksikan prosesi akad nikah, terlebih dahulu saya akan membacakan khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajawwazun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa pernikahan itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan kepada kita semua, yang telah mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan telah mengakui bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah. Dahulu pernah ada seorang yang datang ke rumah Rasul. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menikah selama-lamanya. Dia tidak mau menikah bukan berarti dia tidak suka sama perempuan, bukan juga dia tidak mau menikah secara nafsunya, tetapi dia tidak mau menikah, mengikrarkan tidak mau nikah itu disebabkan karena dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ingin fokus beribadah, maka dia bilang, ya Rasul, saya tidak mau menikah. Tetapi ketika Rasul mendengar pernyataan ini, lalu Rasul mengatakan, saya adalah orang yang paling taat sama Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Lihat jamaah sekalian, kalau alasan ibadah saja itu tidak dibolehkan kita untuk tidak menikah, apalagi kalau alasannya hanya kesibukan yang sifatnya duniawi. Pada anak muda, ya, jangan pernah takut untuk tidak menikah walaupun kita tidak punya pekerjaan. Apa kata Rasul? Tazawwajun nisa, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan, fa innahunna ya'tinakum bil mal. Karena perempuan itu mendatangkan harta. Ya, ibu-ibu itu mendatangkan harta. Pak Ustadz, bagaimana dengan saya ini sudah nikah 1 kali kok saya masih miskin-miskin? Berarti mau tambah lagi. Nah, kalau sudah 2 masih juga miskin, tambah lagi. Ya, sampai 4 saja. Semakin banyak istri yang mendoakan kita, maka insya Allah harta itu akan datang. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Karena perempuan itu mendatangkan harta. Jadi jangan takut untuk tidak menikah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau kamu miskin, kata Allah, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan kasih kita kekayaan dengan fadilahnya. Yang penting jamaah sekalian, setelah kita menikah, maka tentu kita harus mengejar rizki itu dengan kita berikhtiar. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan. Tentu di sana banyak sekali faidah dan tujuan daripada pernikahan itu. Tujuan yang pertama daripada pernikahan adalah untuk melindungi fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia itu memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Yang laki-laki suka sama yang perempuan juga suka sama yang laki-laki. Ya, itu sudah menjadi fitrah. Dan untuk melegalkan rasa suka itu disyariatkanlah yang namanya pernikahan. Coba jamaah sekalian bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat pernikahan dalam agama kita, maka apa bedanya kita ini dengan binatang? Binatang juga memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Yang jantan suka sama yang betina, begitu pula sebaliknya. Tetapi hewan tidak ada syariat pernikahan, tetapi manusia ada syariat pernikahan. Jadi pernikahan adalah untuk melindungi fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah tentu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Allah. Bukankah yang memberikan kepada kita ketenangan dalam rumah tangga, ketentraman dalam rumah tangga itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga daripada tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahi kepada kita anak, maka didiklah anak itu baik-baik. Karena anak itu merupakan aset yang berharga buat orang tuanya, tetapi anak juga bisa menjadi malapetaka buat orang tuanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, ada sebagian daripada istri-istrimu, ada sebagian daripada anak-anakmu, aduwalakum, akan menjadi musuh buat kalian, fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian buat saudara Ilham dan juga Indah, karena kalian berdua tidak mengikuti bimbingan calon pengantin, berhubung di Desember ini
diapit dengan banyak sekali libur, sehingga saya tidak sempat memberikan bimbingan calon pengantin. Saya ingin katakan, saya ingin sampaikan, saya ingin nasihatkan kepada kalian berdua bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalian berdua harus paham kewajiban masing-masing. Yang suami paham kewajibannya sebagai seorang suami, yang istri juga paham dengan kewajibannya sebagai istri. Kalau suami istri masing-masing paham dengan kewajibannya, maka insya Allah rumah tangganya akan aman. Ya, akan aman. Ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian, sama seperti kita bekerja. Kita bekerja di perusahaan, tetapi kita tidak tahu apa tugas kita, apa kewajiban kita sebagai karyawan, maka tentu kita akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Begitu pula dalam rumah tangga, ketika seorang suami tidak memahami kewajibannya dengan baik, seorang istri juga tidak memahami kewajibannya dengan baik, maka saya jamin pernikahannya itu tidak akan lama. Oleh karenanya buat Ilham dan juga Indah, ya, bertanya-tanyalah kepada orang-orang yang lebih lama yang sudah melangsungkan pernikahan, apa saja kewajiban dan juga hak daripada suami istri. Ya, insya Allah mereka yang sudah lama melangsungkan pernikahan lebih paham daripada kita yang masih baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga, seaman-amannya rumah tangga kita, senyaman-nyamannya rumah tangga kita, yang namanya perselisihan dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Ya, kayaknya rumah tangga tanpa adanya perselisihan itu kurang menarik, sama seperti sayur tanpa garam. Ya. Oleh karenanya sebagai seorang suami, ya tadi dibacakan oleh qori kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Suami adalah pemimpin, sehingga seorang pemimpin dituntut bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam rumah tangganya. Saya ingatkan, ya, selesaikan setiap persoalan rumah tangga dengan cara dingin, ya, dengan cara ramah, jangan main tangan apalagi main kaki, ya. Karena Indah, ya, diberikan atau diserahkan oleh orang tuanya Bapak Syarifuddin Hane kepada kamu, itu bukan untuk dijadikan bola atau dijadikan sebagai sarana untuk kita melampiaskan amarah kita. Pak Syarifuddin menyerahkan anaknya kepada kamu karena beliau meyakini bahwasanya kamu bisa menjaga anaknya dengan baik, sebagaimana beliau juga merawat Indah dengan baik dari kecil sampai besar. Ya, maka nanti ketika Pak Syarifuddin menyerahkan atau dalam kalimat ijab qabul itu, saya serahkan anak saya kepadamu, maka seluruh yang menjadi tanggung jawab bapaknya itu akan menjadi tanggung jawab kamu. Ya, didiklah dia sebagaimana Pak Syarifuddin mendidik, ya, jagalah dia sebagaimana ayahnya menjaganya, kasih nafkah dia sebagaimana ayahnya memberikan nafkah, ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin memberikan nasihat kepada kalian berdua, bahwa yang namanya cinta itu tidak selamanya besar, tidak selamanya terukir indah di hatimu, tidak selamanya. Saya ibaratkan seperti bunga. Bunga itu seindah-indahnya bunga, kalau nggak dirawat, nggak pernah disiram, pasti dia akan layu. Begitu pula cinta dalam hati kita, kalau nggak pernah disirami, ya, maka cinta dalam diri kita ini akan hilang. Ya, makanya kita sering dapatkan ada orang yang pacaran sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, setelah menikah baru 3 tahun sudah cerai, karena dia tidak pandai merawat cintanya. Bagaimana cara merawat cinta? Dengan cara kita perhatian, ya, kemudian sering memberikan hadiah dan lain sebagainya. Ya, maka rawatlah cinta itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang paling terakhir, saya sampaikan juga kepada orang tua, ya, baik dari perempuan ataupun dari laki-laki, setelah anak kita menikah, jangan ikut campur dengan urusan anak kita. Serahkan segala urusannya kepada anak-anak kita. Kecuali kalau anak kita meminta nasihat kepada kita, maka barulah kita turun tangan. Selama anak kita masih bisa menyelesaikan, jangan ikut campur. Biarkan anak kita menyelesaikan persoalannya. Kadang-kadang ibu sekalian, kita sebagai orang tua ketika melihat anak kita berantem, kita ikut campur. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, malah justru
itu akan memperumit dan memperbesar persoalan dalam rumah tangga anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikian update kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ini Bapak Irjayanti Indah Puspitasari dengan Ilham Jumaing sendiri, ataukah mewakilkan kepada salah seorang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ataukah mewakilkan kepada saya sebagai petugas dari kantor urusan agama distrik Manimeri? Kami silakan. Saya menyerahkan untuk diwakilkan kepada anak saya oleh Bapak Ustadz. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima perwalian Bapak untuk menikahkan putri Bapak Irjayanti Indah Puspitasari dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Jumaing bin Jumaing dengan mas kawin 1 set emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ilham Jumaing ibn Jumaing, ujawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Wahai saudaraku Ilham Jumaing bin Jumaing, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Irjayanti Indah Puspitasari binti Syarifuddin Hane, dengan wali nasabnya bapak kandungnya Syarifuddin Hane yang telah pasrah wali dengan saya, dan engkau membayar mas kawin 1 set emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Irjayanti Indah Puspitasari binti Haji Andi Syarifuddin Hane dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set emas tunai karena Allah. Sah.